Assalamualaikum para anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4, subtema yang kedua. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.10, yaitu mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana dalam teks tulis. KD 4.10 yaitu memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Nah, kita akan belajar Bahasa Indonesia tentang kalimat penyelesaian masalah. Kalian bisa buka buku siswa halaman 48. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati teks, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati masalah pada teks, kalian dapat memberikan saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan penuh kepedulian. Setiap orang pasti mempunyai masalah, ya, baik masalah di rumah ataupun di luar rumah. Masalah dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kamu tidak bisa mengerjakan PR pun dapat disebut dengan masalah. Orang sakit, kecelakaan, terlambat ke sekolah, itu juga disebut dengan masalah. Jadi, masalah yang kita hadapi itu harus diselesaikan, bukan malah ditinggalkan atau dihindari. Masalah tidak akan selesai bila kamu tidak berusaha menyelesaikannya. Jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri, kamu bisa minta tolong teman atau orang tua untuk menyelesaikannya. Kamu bisa minta tanggapan dan saran dari orang yang kamu ajak untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ya tentang masalah. Nah, ada bacaan ini, rahasia anak pintar. Pak Guru bacakan ya. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau juga bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Yang pertama adalah dengarkan saat Pak Guru menjelaskan. Kemudian kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu dan atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu adalah tips-tips atau cara-cara agar kamu menjadi orang yang pintar. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya, masuk ke materi. Permasalahan pada bacaan di atas itu apa kira-kira? Ya, permasalahannya adalah bagaimana cara agar kamu bisa menjadi pintar. Nah, itu adalah sebuah permasalahan. Nah, kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah ini ya, di akhir bacaan ini udah ketemu. Kira-kira apa ya kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah? Nih, yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga adalah banyaklah membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima adalah bertanyalah kepada gurumu. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Yang terakhir, yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penyelesaian masalah, di mana permasalahannya adalah bagaimana cara agar kita bisa pintar. Nah, itu ya, kita akan belajar itu ya, permasalahan dan kalimat penyelesaian masalah. Ya, seperti itu ya, pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 subtema yang kedua, tentang bagaimana kita mengetahui kalimat penyelesaian masalah. Sekarang kalian kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Nah, ada bacaan ini, coba perhatikan ya. Di sekolah Dayu, setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Semua murid wajib mengikutinya. Meskipun wajib, Dayu tidak mengikuti upacara. Dayu malah asik minum air soda di kantin. Sewaktu jam sekolah dimulai, Dayu sakit perut.
Ibu guru segera membawanya ke UKS. Obat-obatan di UKS tidak bisa mengurangi rasa sakit perutnya. Kemudian Dayu dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Dayu sakit mah. Dayu harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada bacaan tersebut? Nah, kira-kira permasalahannya apa? Awal mula permasalahannya itu apa ya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara penyelesaian atas masalah tersebut ya? Kira-kira penyelesaiannya seperti apa dari masalah tersebut? Nah, itu. Itu yang pertama. Ada bacaan juga ini, kegiatan saat jam istirahat. Pak Guru bacakan ya. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, dari bacaan tersebut ada pertanyaan nih. Yang pertama, sebutkan satu kalimat yang menunjukkan masalah pada bacaan tersebut. Kira-kira masalahnya apa dari bacaan tadi ya? Terus yang kedua, coba kalian temukan 3 kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Seperti biasa, soal ditulis dulu ya, untuk memperlancar kalian membaca dan menulis. Boleh bacaannya kalian tulis, kemudian pertanyaannya juga kalian tulis ya. Seperti biasa, kalian tulis di buku bahasa Indonesia, kemudian kalian tulis sendiri jawabannya ya. Orang tua boleh membantu atau boleh membimbing kalian ya. Tapi ingat, yang jelas kalian harus tulis sendiri jawabannya. Sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan video pembelajaran dan tugas-tugas dari Pak Guru selanjutnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.